Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, NIM 087 dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan atau feedback terkait pemaparan materi oleh Bapak Abdul Wadud Nafis dengan judul Tugas dan Wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pahamnya kita terhadap apa itu OJK, kita dapat tahu bagaimana lembaga keuangan itu dikelola dan bagaimana lembaga keuangan itu diawasi. Nah, sehingga konsumen atau nasabah itu betul-betul mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu pengertian dari OJK. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu asas-asas otoritas jasa keuangan. Nah, yang pertama yaitu asas independensi. Artinya, OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas kepastian hukum. Nah, artinya sebagai negara hukum, OJK yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan setiap kebijakan penyelenggaraannya. Selanjutnya yaitu asas kepentingan umum. Nah, asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Artinya, OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya yaitu asas profesionalisme. Di sini, OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas integritas. Nah, OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga yaitu tugas OJK. Untuk tugas OJK itu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat yaitu wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menentukan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Dan yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terletak di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu
memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 yaitu OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.